Shalom, selamat sore. Ya, bersyukur pada Tuhan hari ini kita boleh datang untuk mendengar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudara, tema kita sore ini adalah deepening our root with God or in God. Ya. Saudara, saya ajak kita membuka Kejadian pasal yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-17. Saya akan membaca buat kita ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Kejadian pasal yang ke-17 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Kalau kita sudah menemukan, saya akan membaca untuk kita Kejadian 17 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." So yang kasih Tuhan, kalau kita berbicara mengenai hidup bersama berjalan dengan Tuhan, kita tahu bahwa dalam hidup itu benar-benar sebuah masa, ya, sebuah perjalanan. Abraham berjalan hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam Alkitab, selain Abraham, ada juga Nuh dikatakan, walk with God. Dia berjalan dengan Tuhan. Tapi di dalam Abraham ini, kalau kita lihat Abraham itu, di masa ini dia benar-benar berjalan dengan Tuhan. Pada saat ini Abraham kira-kira dia sudah, kalau kita ikuti ceritanya, ya, dia dipanggil keluar, dia bersama dengan orang tuanya, ayahnya keluar dari Ur Kasdim, ya, kemudian sampai ke satu tempat, ya, di Haran, kemudian bapaknya meninggal di sana, dan di Haran itu, di kota itu kemudian, atau di daerah itu, kemudian Tuhan memanggilnya. Lalu Tuhan memanggilnya dan Tuhan memberikan satu perintah kepadanya atau satu janji kepadanya, akan membuatnya menjadi bangsa yang besar dan dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada detik ini atau pada titik ini di Kejadian pasal 17, Abraham sudah mengikut Tuhan kurang lebih, ini sudah berumur, ada yang mengatakan 13 tahun atau sampai saat ini mungkin dia sudah belum janji Tuhan untuk memberikan dia kepada anak itu sampai saat ini pun belum digenapi. Tetapi Abraham tetap mengikut Tuhan. Nah, di dalam titik ini ada satu perintah yang penting yang Tuhan katakan kepada Abraham begini. Dan ini menjadi tema kita pada hari ini, ya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, jadi ini sebenarnya kalau dari umur 75 dia dipanggil, kurang lebih hampir 25 tahun sudah, 24 ya, atau sekitar itu dia sudah dipanggil. Tuhan, dia masih belum punya anak, lalu Tuhan sebenarnya mau meneguhkan begini. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Nah, ini tema kita, saudara. Hidup, deepening our root with God, berarti kita ini perlu hidup di hadapan Tuhan. Kita perlu walk before Him, ya, hidup di hadapan Tuhan. So, saya berpikir tema ini atau memikirkan ini sebenarnya apa sih artinya walk, ya, hidup di hadapan Tuhan. Sebenarnya ini bisa arti hidup atau berjalan, ya, karena kata hidup itu sama dengan kata berjalan. Berjalanlah in the face of God. Ya, maksud saya tahu kalau saya sebut bahasa Ibraninya, panim, di depan wajah Tuhan. Kita berjalan di depan wajahnya Tuhan. Ya, atau di hadapan Tuhan. Karena wajah itu juga bisa artinya muka. Face itu ada perkembangan dari muka, wajah fisik, kemudian wajah di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saudara, ini sebenarnya yang mengatakan bahwa kita ini hidup ini sepertinya diteropong oleh Tuhan. Kita hidup kita di hadapan Tuhan itu seperti
benar-benar Tuhan itu punya, kalau sekarang itu sepertinya Tuhan punya drone yang selalu bisa memantau kita, dan drone itu movement sensitif. Jadi kita gerak kemana kamera begitu. Ya, ini kita bersyukur di STA atas persembahan dari IPK. Kita sekarang punya kamera yang kalau dosen ngajar belok sini gitu ya. Jadi ya lebih canggih lah gitu ya, lebih canggih, dia lebih nyaman. Kalau nggak dulu kita juga hebat teknologinya, ketua kelasnya gitu ya, teknologi man-made ya, handmade. Kalau ini udah, Saudara, saya ingat, saya agak lupa filmnya, mungkin Bapak Ibu yang kita yang sudah agak berumur gitu ya, dulu ada satu film yang menarik, saya lupa juga, tapi begini, film itu tuh, jadi kita nih diceritakan film, ada kalau nggak salah Robin Williams, kalau saya tidak salah. Jadi dia tuh dia hidup di sebuah dia punya mobil lah, dia punya tetangga lah, dia punya mulai dari kecil ya, dia mulai menjadi besar sampai tua, menjadi krisis, kemudian stres, pokoknya hidup seperti biasa. Sampai satu detik dia merasa, saudara tahu ternyata apa? Itu adalah studio raksasa, saudara. Studio raksasa yang kalau zaman sekarang itu reality show. Jadi benar-benar hidupnya itu adalah di bawah kamera dan itu dipancarkan 24 jam. Ini film udah agak lama tapi sudah. Sampai akhirnya dia sadar bahwa ini, lalu dia lihat itu kok langit biru tapi awannya nggak pernah bergerak. Sama seperti saudara kalau kadang-kadang ke mall itu kan di atas suka dicat biru ya. Nggak pernah bergerak. Aneh ini saudara. Lalu dia lihat ada tangga ke sana, lalu dia naik ke tangga itu, dia bisa buka pintu baru dia ketahuan. Ternyata itu sebuah studio besar. Ya, saya kasih kuis. Tahukah judul film ini? Karena saya juga nggak tahu. The Truman Show. Jim Carrey, The Truman Show. Terima kasih Joshua. Julius. The Truman Show. Saudara, seperti itulah sebenarnya hidup kita di hadapan Tuhan. Itu memang jadi mengerikan, saudara. Ya, dia sampai satu titik dia sadar bahwa dia itu benar-benar under kamera 24 jam dan produsernya itu mengambil uang daripada film itu dan banyak orang menonton. Sampai saya ingat tuh ketika dia mau keluar itu dipenontonkan. Jadi kita ini kayak dua narasi ya, narasi di dalam dan narasi di luar. Sampai penontonnya open the door. Kayaknya no. Jadi ada terjadi perdebatan karena seumur hidup dia belum pernah keluar daripada dunia yang palsu itu. Tapi yang saya mau katakan bahwa di dalam film ini hidup kita di hadapan Tuhan itu seperti itu. In the face of God, di hadapan Tuhan, itulah hidup kita, saudara. Tidak ada satu yang bisa tersembunyi. Nah, dalam konteks hidup seperti ini sebenarnya bagaimana seharusnya kita hidup? Bagaimana supaya hidup kita ini bisa berkenan kepada Tuhan? Yang pertama adalah kita harus memiliki hidup yang tidak bercela. Ya, hidup yang tidak bercela. Di sini sebenarnya terjemahan LAI agak sedikit berbeda karena LAI ini mengatakan begini. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, dengan tidak bercela. Sebenarnya kalau bandingkan misalnya terjemahkan bahasa Inggris, walk before me and be blameless. Jadi sebenarnya ini ada dua kalimat perintah yang berbeda. Hidup di hadapanku dan hidup tidak bercela. Jadi ini satu perintah yang sangat tekan. Tidak, kalau kita hidup di hadapan Tuhan berarti tidak ada satu bagian dalam kehidupan kita, tidak ada satu waktu dalam kehidupan kita yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Seperti film itu, saudara. Mungkin kita orang si Jim Carrey ini bisa merasa bahwa ketika dia belum tahu ya, dia mungkin ngumpet di mana, dia mungkin dia mungkin kalau anak remaja sekarang mungkin dia nonton film yang gak benar nih, dia pikir dia aman, tapi sebenarnya di hadapan Tuhan itu kameranya itu kelihatan, bahkan tahu apa yang mungkin udah nge-zoom in kepada apa yang dia nonton, saudara. Soalnya itu hidup kita di hadapan Tuhan. Maka hidup kita di hadapan Tuhan, di sini dikatakan bahwa hidup di hadapan Tuhan harus membawa kita kepada satu hidup yang sadar bahwa hidup kita ini terbuka, transparan.
kita harus akuntabel, responsible di hadapan Tuhan. Firman Tuhan selalu mengatakan bahwa hidup kita ini bukan tidak ada ujungnya. Hidup kita ini pada satu hari, perjanjian lama, perjanjian baru dikatakan kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka itu kita harus mempunyai hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup yang kudus di hadapan Tuhan, yang membuat kita benar-benar kalau kita ini telanjang di hadapan Tuhan, kita terbuka kepada satu hal yang benar, yang menunjukkan bahwa kita ini berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, sebenarnya ini dikatakan untuk memulai, karena Tuhan mulai memanggil Abraham. Kalau kita baca sepanjang pasal ini, Tuhan mengatakan, aku akan memberikan perintah, yaitu engkau dan seluruh isi rumahmu harus disunat sebagai tanda ketaatanmu kepada perjanjianku. Dan Abraham, kalau kita baca sampai akhir, Abraham, keluarganya, semua anak laki-laki dalam sisi rumahnya disunat sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, saudara, itu yang Tuhan kehendaki. Kalau kita hidup di hadapan Tuhan, berarti kita hidup tidak bercela. Kalau kita hidup tidak bercela, itu berarti kita hidup memperkenankan Tuhan. Hidup mempunyai satu hidup yang menunjukkan kekudusan di hadapan, kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Tapi saudara, saya ingin katakan begini, kekudusan hidup itu berarti kita mempersembahkan, seperti Roma katakan, kita mempersembahkan hidup sebagai korban yang harum, persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tapi kekudusan hidup itu bukan hanya dalam konteks secara personal, ya. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, atau kadang-kadang orang-orang Kristen yang mungkin injili atau lebih latar belakang pietis, seringkali kekudusan hidup itu hanya dimengerti secara personal. Personal itu misalnya begini, saya nggak ngomong yang kotor, saya nggak nonton yang nggak benar, saya nggak berdusta, saya nggak mabuk, saya nggak berjudi, misalnya begitu. Sebagai persembahan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Salah nggak? Tidak salah. Ya, tapi bukan itu semuanya. Karena persembahan hidup kita harus utuh secara personal dan juga harus secara komunal. Artinya kita bukan hanya hidup sendiri di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup bersama, kita bisa menunjukkan hidup yang kudus juga di dalam kehidupan kita bersama, secara sosial. Saudara, kemarin saya baca ada tukang apotik atau apa, saudara, ya, dia bisa cetak uang palsu. Saudara. Dan lewat apotiknya itu dia edarkan gitu, orang kasih uang ini, kembaliannya uang palsu, dia bisa. Hebat juga ini orang gitu ya. Dia bisa, dan saudara, kadang-kadang kekristenan itu berpikir yang penting hidup saya pribadi di hadapan Tuhan baik, perbuatan saya terhadap yang lain tidak baik, itu urusan yang berbeda. Jadi itu kayak kita punya split personality, personal baik tapi sosial enggak. Saudara, ini tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu semua. Di hadapan Tuhan kita melihat semua. Artinya kalau kita hidup, misalnya kita sebagai businessman, kita businessman yang akuntabel, yang benar di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa jadi seorang Kristen yang baik di gereja, tapi di masyarakat, di keluarga, itu kemudian kita tidak menjadi seorang Kristen yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Ini harus merupakan satu keutuhan, saudara. Kita nggak bisa menjadi seorang, kadang-kadang terjadi, saudara, saya dengar di luar sana ada yang katakan begini, wah, di gereja ini orang seperti malaikat. Begitu masuk perusahaan, besokannya hari Senin, sudah seperti iblis, saudara. Karena apapun omongannya itu benar-benar hilang itu kekudusan, suasana surgawi itu benar-benar bukan duniawi saja, sudah ke alam bawah sana, sudah udah nerakawi kalau bisa. Udah seperti, udah bukan seperti manusia, saudara, waktu dia berlaku terhadap karyawannya. Nah, saudara, itu tidak bisa begitu. Ingat, di hadapan Tuhan, Tuhan punya kamera, Tuhan punya bisa zoom in, kameranya sensitif, movement sensitif, kemanapun, dimanapun, audio, visual, semua kita terbuka di hadapan Tuhan. Maka kalau kita ingin hidup mempunyai akar yang kuat di hadapan Tuhan, kita ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, itu harus utuh, saudara.
secara personal utuh, secara masyarakat, terhadap pemerintah juga kita harus utuh. Ya, nggak bisa orang Kristen mengatakan, saya bisa korupsi, nanti uang korupsi saya persembahkan untuk membangun gereja. Ya, kadang-kadang saudara ingat waktu ada satu menteri gitu kan, dia persembahan di daerah timur, kemudian habis itu setelah ditangkap, ketahuanlah gereja itu terima uang, saudara. Tentu saya percaya gereja itu juga nggak tahu gitu ya, tapi kan jadi nggak enak sekali kan, diselidiki oleh KPK, uangnya ditelusuri kemana, masuk pembangunan gereja. Wah, kan ini sekali ya. Jadi memang kita nih di hadapan Tuhan, ya di hadapan Tuhan itu bagaimana kita jangan sampai mungkin kita rasa kita bisa tutupi, tapi di hadapan Tuhan nggak ada yang bisa ditutupi. Maka kalau Tuhan beri kita kesempatan hari ini untuk membongkar, memperbaiki di hadapan Tuhan, mari kita lakukan, saudara. Tuhan yang penuh dengan anugerah, seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan, memberi kesempatan untuk kita memperbaiki hidup kita. Mari kita lakukan. Ya. Nah yang kedua, saudara, hidup di hadapan Tuhan, ini sebenarnya satu istilah yang penting. Ya, hidup di hadapan Tuhan dalam tradisi teologi sering disebut dengan coram Deo. Bahasa Latin, before God. Ya, hidup di hadapan Tuhan juga punya arti bahwa kita inilah hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Tuhan mendesain manusia adalah supaya hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Supaya kita bisa lewat hidup kita menjadi alat yang membuat orang lain mengenal Tuhan dan juga kemudian memuliakan Tuhan. Beberapa ayat dicatat di sini, misalnya di Yesaya yang sering dipakai itu, semua orang yang kusebutkan dalam namaku. Kalau kita baca ayat sebelumnya, laki-laki, perempuan, semua orang panggillah kepadaku, dan semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Hidup kita, hidup di hadapan Tuhan, coram Deo itu punya satu tekanan bahwa hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Soalnya hidup kita memang diciptakan oleh Tuhan, hidup kita diciptakan oleh Tuhan dan didesain untuk memuliakan Tuhan. Maka harusnya hidup kita itu diarahkan, ditujukan kepada Tuhan. Allah bukan hanya pencipta, tapi Allah juga pemilik hidup kita. Allah bukan mencipta lalu membiarkan. Allah mencipta dan Allah penguasa hidup kita, dan satu kali Allah akan bertanya kepada kita, hidup yang kuberikan kepadamu, apa yang sudah kau lakukan? Bagaimana kamu menghadapinya? Aku menciptakan engkau supaya hidupmu memuliakanku. Apa yang sudah kau lakukan? Apakah engkau sudah memuliakan aku? Karena itu seperti Paulus juga mengatakan begini, ketika Paulus diperhadapkan dengan satu situasi di mana dia ada tekanan karena Paulus mengabarkan Injil yang benar. Injil yang benar dalam Galatia itu adalah Injil yang oleh kasih karunia karena iman. Tetapi ada orang-orang yang mengajarkan kasih karunia iman plus harus disunat. Plus harus memelihara hari-hari tertentu, hari Sabat, hukum Taurat. Nah saudara, Paulus katakan begini, ketika jemaat mengalami tekanan seperti itu, Paulus katakan begini, apakah yang sekarang apa yang harus kucari? Apakah aku harus mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah aku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Paulus jelas, manusia boleh tidak setuju dengan apa yang lakukan, tapi aku hidup adalah untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Boleh orang menentang aku, tapi aku tahu apa yang harus aku lakukan, yaitu menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan, coram Deo, hidup di hadapan Tuhan berarti hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara, saya kasih spill karena nanti kan ada video yang DC lagi ya. Tapi saya senang dengan itu. Tadi pagi saya sorot satu dengan tema yang lain, tapi hari ini saya sorot begini. Dia katakan begini, mungkin klise kedengarannya katanya ya. Tapi apa tujuan hidup saya? Tujuan hidup saya adalah menjadikan saya nomor 2 dan menjadikan kehendak Tuhan nomor 1.
Tujuan hidup saya adalah menjadikan hidup saya nomor 2, tapi menjadikan kehendak Tuhan nomor 1. Soalnya ini menjadi penting karena apa? Karena hari ini, di dalam zaman ini, seringkali filosofi hidup, pandangan hidup itu adalah sangat self-oriented, self-benefit, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Berapa sering kita mendengar, yang penting aku menikmati hidup. Aku nggak peduli yang lain, yang penting aku menikmati hidup. Saya nggak katakan bahwa hidup bahagia itu tidak penting, saudara. Tetapi penekanan bahwa tujuan utama, ultimate reasonnya adalah untuk diri sendiri, itu berbahaya, saudara. Itu tidak sesuai dengan desain Allah yang menciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan namanya. Budaya populer hari ini mengajak orang untuk berpusat pada diri sendiri. Memikirkan apa yang berguna, yang membuat diri saya bahagia. Yang penting saya bahagia, yang penting saya happy. Sekali lagi saya nggak katakan bahwa orang Kristen itu nggak boleh happy. Salah juga, saudara. Karena Tuhan menciptakan ada buah roh, ada damai, ada sukacita. Tapi kalau tujuan kita yang terakhir atau yang pertama itu adalah yang paling tinggi adalah membuat kita bahagia. Nah, saudara, itu menjadi bermasalah. Kita jadi salah fokus. Kita jadi salah fokus. Pemikiran hari ini kalau kita lihat di dalam budaya populer itu yang kita harus cermati. Itu bukan hanya mempengaruhi kita tanpa kita sadari. Dengan atas nama misalnya hak asasi manusia atau perkembangan. This is fine, oke kita bahagia, it's okay to be happy. Tapi it's not okay if you put your happiness on the top of everything. Kalau kamu taruh kebahagiaanmu sebagai tujuanmu. Kenapa? Karena Tuhan jadi keluar daripada rencana hidup kita. Tuhan benar-benar absen dari hidup kita. Nah, saudara, itu kemudian akan menjadi masalah karena kita harus tahu bahwa kita dari Tuhan, kita hidup di hadapan Tuhan, kita akan membawa hidup kita nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi drive kita dalam mengambil keputusan dalam hidup kita hari ini? Ya, keputusan kita untuk studi, keputusan kita untuk memilih bidang studi. Bidang studi ini apa? Yang penting uangnya besar. Yang penting nanti cuannya besar. Dapat uang banyak, cocok nggak? Boleh nggak? Boleh, sudah. Tapi apakah itu segala-galanya atau apakah itu adalah topnya? Ya. Saudara, kita harus berpikir bahwa hidup kita hidup di hadapan Tuhan, kita harus bukan berpusat pada diri sendiri. Tadi waktu break 1 kebaktian 2 kita juga bicara ya dengan hamba Tuhan dan ini bicara mengenai keadaan sekarang. Saya terus terang agak concern dengan perkembangan keluarga. Ya, kalau dulu anak banyak, sampai harus direm pakai KB. Ya, saya nggak tahu teman-teman yang ini mungkin nggak tahu apa itu KB gitu ya. Kalau dulu tuh anak banyak, sampai pemerintah harus bikin BKKBN kalau sudah tahu, Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional. Itu zaman prasejarah kali ya. Tapi itu perlu ditekankan karena orang itu senang anak banyak. Kalau sekarang Badan Koordinasi Keluarga bukan berencana lagi ya. Keluarga Berkembang Biak Nasional gitu. Karena sekarang apa? Orang makin lama makin tidak berkurang. Ya, saya udah lihat dulu 2 jadi ideal, kemudian karena saya punya jemaat yang berarti anaknya sekarang udah umur 20, berarti udah 20 tahun yang lalu ya. Enggak, 1 anak aja cukup. Ya. Kenapa? Biaya besar gitu kan. Biaya besar, susah, suami istri harus kerja, siapa yang jaga, enggak ada. Itu hal yang kita bisa bicarakan. Ya, walaupun tadi kita bicarakan besarnya seberapa besar sih yang kita butuhkan. Ya, 1 anak. Pendidikan seperti apa sih yang kita mau? Apakah anak itu harus selalu sekolah yang top sampai tinggi? Toh dulu kita sekolahnya yang biasa-biasa juga. Sekarang kita bisa mampu menyekolahkan anak dengan top gitu. Ya, itu kita bisa. Tapi yang agak concern saya belakangan adalah fenomena yang namanya childless. Keluarga yang tidak mau punya anak sudah. Ya, tidak mau punya anak. Kenapa? Sekali lagi saya maksudnya ini masalah kompleks gitu.
Ya, ada orang nggak mau punya anak karena susah, nanti nggak ada yang jaga gini, daripada anak saya menderita kalau saya punya anak, saya tinggal-tinggal. Kita bisa diskusikan, itu hal pastoral yang harus kita bicarakan. Tapi yang saya mau soroti ini, ada orang yang mengatakan, saya nggak mau punya anak kenapa? Saya mau enjoy hidup saya. Saya nggak punya anak karena susah nanti punya anak, saya nggak bisa jalan-jalan, saya nggak bisa nonton, saya nggak bisa ngafe, saya nggak bisa fitness, saya nggak bisa, nggak mau. Saya mau hidup saya enak seperti sekarang. Saya nggak mau diganggu oleh anak. Nah, saudara, ini bukannya mengerikan ya? Karena di satu sisi Tuhan mengatakan sebagai mandat buat kita orang Kristen adalah kita mengusahakan, mengerjakan, memelihara taman itu kepada Adam dan Hawa. Kita beranak cuculah supaya engkau berkuasa atas binatang di darat, burung di udara dan sebagainya. Artinya Tuhan punya mandat untuk kita, untuk anak-anak kita supaya mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Lalu kita mengatakan, saya nggak mau punya anak. Kenapa? Karena saya mau happy. Nah, saudara, itu problematis menurut saya. Itu menjadikan kita ini pusat, bukan menjadikan kehendak Tuhan itu pusat. Sekali lagi ini masalah kompleks, kita bisa diskusi, ada masalah kesehatan, masalah ini totally fine, kita terbuka, kita bisa. Cuman yang saya soroti adalah, kalau motivasinya adalah supaya saya happy. Me, I, jadi fokus. Saudara, itu berarti kita tidak lagi hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita hidup untuk menyenangkan diri kita. Kita hidup untuk menikmati, enjoy hidup kita. Dan saudara, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan, kita hidup, saudara, istilah hidup tadi saya udah istilah hidup sebenarnya bisa dalam arti pertama itu adalah berjalan. Ya. Kata asli itu hidup dan berjalan itu kata yang sama. Artinya apa, saudara? Hidup itu nggak statis. Hidup itu bukan hidup gitu. Hidup itu dinamis. Artinya hiduplah di hadapan Tuhan berarti kita harus berjalan. Kita akan mengalami persimpangan jalan, kita akan mengalami jalan buntu, kita akan mengalami jalan berlubang, kita akan mengalami gunung, kita akan mengalami bukit, kita akan mengalami sungai, kita akan mengalami berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Karena kita harus berjalan. Kita harus mengambil keputusan, kita harus berpikir apa yang saya pilih, kita harus berpikir mengenai pasangan hidup kita berpikir mengenai karyawan kita, bisnis kita, keluarga kita, cucu kita, menantu kita, yang nanti semua kita harus lakukan. Tapi yang mau katakan begini, dalam perjalanan itu dua prinsip kita. Satu adalah kita hidup untuk tidak bercelah. Pilihlah keputusan-keputusan, tindakan-tindakan hidup kita yang benar-benar bisa membangun kekudusan hidup, memiliki pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, memiliki hidup yang berkenan, yang kudus, dan yang menyenangkan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, dalam perjalanan itu ups and down, right and left, semua yang kita harus lakukan, apakah kita menjalaninya untuk memuliakan Tuhan? Pilihan yang kita harus ambil adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menyenangkan atau berfokus pada diri sendiri. Saudara, bagaimana hidup kita hari ini? Di mana hidup kita hari ini? Apa yang kita lakukan dengan hidup kita hari ini? Mari kita berdoa.